Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi ulangan tengah semester dengan mata kuliah Emotional Intelligence. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anastasia Biesta. Saya mengambil prodi manajemen di Universitas Pancasakti Bekasi dan dosen pengampu Emotional Intelligence saya Bapak Sugeng Prayetno. Pada kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang emosi dan kecerdasan emosi. Sebelumnya, kita cari tahu dulu apa itu pengertian emosi. Dari The Lexicon Webster Dictionary, emotion itu berasal dari bahasa Latin, yaitu immover atau emotus, yang artinya moving out atau pindah, dan stir up atau mengambil memutar. Pengertiannya itu an affective state of consciousness in which joy, sorrow, fear, hate, or the like is experienced, distinguished from any agitated or intense state of mind, usually with concurrent psychological changes and occurrences of this that bring about any intense state of feeling. Jadi di dalam emosi sendiri itu adalah bermacam-macam. Ada senang, sedih, takut, gelisah ataupun bahagia. Itu sebenarnya yang berasal dari pikiran dan menjadi menjadi habit psikologikal kita. Terus ada pengertian dari Oxford English Dictionary dalam bahasa Indonesia, yaitu setiap kegiatan atau pengolahan pikiran, perasaan, nafsu, setiap keadaan mental yang hebat dan meluap-meluap. Jadi emosi sendiri ini bermacam-macam bentuknya. Ada maksudnya aspeknya itu bisa berasal dari pikiran, perasaan, nafsu, dan tergantung dengan keadaan mental kita sendiri. Jadi sebenarnya emosi itu baik atau gimana? Emosi yang menggambarkan perasaan manusia menghadapi berbagai situasi yang berbeda. Ini ada Atkinson. Terus ada juga emosi adalah motus anima, yang berarti jiwa yang menggerakkan kita. Jadi macam-macam emosi itu banyak bentuknya. Ada juga yang berasal dari situasi yang berbeda-beda. Suatu keadaan perasaan yang hebat dan meluap-meluap seperti kegembiraan, ketakutan, kebencian yang menggerakkan seseorang bertindak lebih jauh. Jadi emosi ini memang yang mampu mengambil alih apa yang kita rasakan. Berlaku sebagai sumber energi, autentisitas, dan semangat manusia yang paling kuat, sumber kebijakan intuitif. Misalkan emosi itu senang, jadi kita rasanya tuh ingin selalu merasakan kesenangan itu, terus melakukan hal yang sama untuk mendapatkan perasaan senang itu sendiri. Atau kita itu ingin orang lain juga merasakan kesenangan kita. Misalnya itu kita memberikan efek kesenangan itu, kita luapin emosi itu ke lingkungan sekitar kita. Terus ada juga emosi dasar manusia. Ada dari beberapa tokoh psikolog, yaitu ada Richard King, ada Atkinson, ada Paul Ekman, Richard Lazarus, terus juga ada Daniel Goleman. Clifford Morgan sama Richard King pada tahun 1956 ini memberikan emosi dasar manusia itu berasal dari, sebenarnya adalah 3, yaitu gembira, takut, dan marah. Gembira ini emosi manusia yang paling kuat. Terus Atkinson
membaginya jadi dua, yaitu emosi yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Ada juga Paul Ekman sama Richard Lazarus menyebutkan bahwa emosi itu ada bahagia, sedih, kaget, jijik, marah, takut. Sementara kalau Daniel Goleman ini yang lebih lengkap, amarah, ketika kita mendapatkan emosi yang amarah tuh yang kita pendam dan ingin meluapkannya dengan cepat. Terus ada juga kesedihan, itu misalkan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atau kehilangan. Terus ada juga rasa takut, kenikmatan, cinta, terkejut, jengkel, dan malu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 emosi dasar manusia menurut Daniel Goleman. Nah, setelah kita mengenal emosi, sekarang kita cari tahu definisi kecerdasan emosional. Menurut Cooper, kecerdasan emosional adalah kemampuan merasakan, memahami, dan menerapkan secara efektif daya dan kepekaan emosi sebagai sumber energi, informasi, koneksi, dan pengaruh yang manusiawi. Jadi kan emosi sendiri tadi kan banyak bentuknya itu. Ada amarah, takut, gembira. Nah, ketika kita mengenal kecerdasan emosional itu, kita mampu merasakan, memahami, terus juga kita mampu mengendalikan emosi kita sendiri sehingga emosi itu tidak membuat kita menjadi pokoknya kita mampu meluapkan emosi kita itu dengan baik. Oke, lanjut ke anatomi kecerdasan emosi. Jadi ini emosi itu kan tadi berasal dari pikiran. Ada macam-macam pusat emosi. Kita ada thalamus, terus air traffic controller, amigdala, visual cortex, translatif, dan emotion sentinel. Dari bagian cortex, memberikan cortex itu yang ada di otak bagian belakang, memberikan makna apa yang kita serap, mengatur fungsi penglihatan, memori jangka panjang. Bagian ini membuat kita memiliki perasaan akan perasaan kita sendiri, memahami, menganalisis, dan mampu mengendalikan perasaan kita sendiri. Terus ada juga hipokampus, itu yang dari tempat proses pembelajaran disimpannya emosi, pemicu bagi reaksi emosi amigdala. Jadi amigdala ini adalah pemicu reaksi emosi. Terus lanjut ke perspektif perubahan makna kata emosi. Jadi kan emosi ini sebenarnya baik atau buruk itu tergantung kita mampu mengendalikannya atau tidak. Jadi di sini ada perubahan kata sehingga emosi itu mampu kita kendalikan gitu, bukan sebagai musuh kita atau sebagai hal-hal yang kita hindari. Contohnya ada dari kata konvensional kita ubah ke high performance, itu lambang kelemahan, kita ubah menjadi lambang kekuatan. Terus tidak boleh ada dalam bisnis, yaitu penting dalam bisnis, harus dihindari. Justru emosi itu memicu semangat. Contohnya antusias atau euforia, itu kan pasti itu kan pasti mengandung emosi yang bagus bagi kita sendiri. Terus membingungkan, justru emosi itu memperjelas sehingga kita mampu mengetahui di mana titik masalah dan di mana kita
mencari tahu di mana jalan keluarnya. Terus ada juga hindari orang yang emosional, mencari orang emosional. Kita harus mencari orang emosional. Hanya pikiran yang diperhatikan, emosi itu harus didengar. Menggunakan kata tanpa emosi, menggunakan kata emosional kita ubah. Terus mengganggu penilaian objektif. Dan high performance-nya itu memotivasi kita, terus mengalihkan perhatian, membuat kita hidup. Seperti itu. Seberapa pentingkah mengenali emosi? Jadi manfaat kita mengenali emosi adalah sebagai silent language, bahwa kita sendiri yang tahu emosi kita itu apa dan kenapa. Dan ketika kita mampu mengenal emosi kita, maka kita mampu mengendalikannya dengan benar. Terus berperan sebagai inner moral atau kompas etika dalam bersikap. Nah, kan kita tahu nih, kita ini emosinya kenapa, dan kita juga harus tahu kita meluapkannya dengan baik dengan cara apa. Terus membantu proses pengambilan keputusan, sarana komunikasi untuk berhubungan dengan yang lain. Nah, biasanya itu kita kalau misalkan kita moodnya lagi nggak enak atau emosinya tentang kekecewaan atau tentang kesedihan, itu kan kita pasti nggak nyambung ya kalau misalkan diomongin tentang hal-hal yang serius atau yang misalkan tentang bisnis. Nah, kita mungkin bisa narik diri kita sendiri dulu untuk meluapkan emosi kita dengan baik, sehingga emosi kita yang kesedihan ini tuh tidak mencampuri emosi orang lain di sekitar kita. Memungkinkan inner self kita berbicara kepada kita dan mengatakan apa sesungguhnya yang kita butuhkan. Nah, penting banget kita tahu emosi itu, karena emosi itu sebenarnya adalah reaksi dari apa yang telah kita lakukan atau apa yang telah kita alami. Nah, inner self ini ya sebenarnya yang kadang kita abaikan, yang justru itu yang seharusnya kita butuhkan dan kita lakukan. Terus ada namanya QA. Terus kenapa sih kecerdasan ini penting? Kecerdasan emosional tidak muncul dari pemikiran intelek yang jernih, tapi dari hati nurani manusia yang fungsinya luar biasa. Nah, ini ada fungsinya pembangkit energi atau energizer, terus pembawa informasi, kita sebut messenger, memperkuat pesan atau revealer, terus menjaga homeostasis yaitu keseimbangan. Jadi kecerdasan emosional itu kalau kita udah berhasil mengendalikannya, maka kita mampu membangkitkan energi kita, terus kita tahu informasi apa yang terjadi pada diri kita, terus pesan-pesan apa yang harus kita simpan, terus keseimbangan dalam kita melakukan pekerjaan. Ini ada tentang intuisi, atau yang sering disebut mata rantai yang hilang. Menurut Russell Ackoff, Chris Aegis, Peter Senge, Abraham Zelesnik, Henry Mintzberg, intuisi merupakan mata rantai manajemen yang hilang. Orang dengan penguasaan diri yang sangat tinggi tidak mampu lagi memilih antara nalar dan intuisi, atau antara pikiran dan hati nurani. Nih, ada apakah otak mempengaruhi kecerdasan emosi? Ya, kecerdasan emosi itu bermacam-macam. Yang tadi kita udah sebutin, ada dari neocortex, itu the thinking brain atau pemikiran, pusat pemikiran. Corpus callosum connects left and right halves of the brain. Jadi ini yang menyambungkan antara otak kanan dan otak kiri. Terus ada juga cerebellum,
coordinates movement and muscle memory after riding a bike, swimming. Jadi ini yang mengkoordinasi pergerakan antara muscle memory atau memori otot. Misalkan kayak kita lagi naik sepeda atau berenang, itu kan ada memori otot yang kalau misalkan awal sakit itu berarti memori ototnya baru kebentuk kayak gitu. Terus ada juga reptilian brain atau breathing, circulation, heartbeat, digestion, sama consciousness. Hippocampus help create long-term memory. Jadi di memori yang panjang itu ada di bagian hippocampus. Terus ada juga amygdala, helps control emotion, yang mengontrol emosi. Pusatnya pituitary gland, influences and control hormone action. Yang kedua ada hypothalamus, control sex hormones, aggressions, blood pressure, temperature, and thirst. Sejak kapan kecerdasan emosi terbentuk? Yaitu minggu ketiga masa kehamilan. Jadi dari kita masih di dalam rahim pun emosi kita itu sudah terbentuk di dalam otak kita sendiri. Terus ketika baru lahir, berat otak bayi 25% dari berat otak orang dewasa, yang berjumlah 100 miliar sel. Satu sel akan berhubungan langsung dengan 100 sel. Syarat setiap sel otak mempunyai potensi menjadi alat pemproses informasi. 2 bulan jumlah sel otak sama dengan jumlah sel otak orang dewasa, beratnya otak belum sama dengan otak orang dewasa. Jadi baru kecil ya, namanya masih bayi. Nah, kecerdasan emosional ini pertama kali dicetuskan pada tahun 1990 oleh Peter Salovey di Yale University sama John Mayer University of New Hampshire. Terus populernya ketika Daniel Goleman membuat buku yang berjudul Emotional Intelligence, Why It Can Matter More Than IQ. Jadi judulnya itu kecerdasan emosi yang lebih penting daripada IQ atau kecerdasan. Definisi sebagai kemampuan untuk mengidentifikasi, memahami, mempergunakan, serta mengatur emosi di dalam kehidupan. Teori Emotional Intelligence, IQ bukan satu-satunya kecerdasan, beragam konsep kecerdasan. Kecerdasan emosi ada EI, itu Emotional Intelligence, ada juga EQ, Emotional Quotient, ada Creative Quotient, Adversity Quotient, sama Spiritual Quotient. Menurut Zohar dan Marshall tahun 2001, Spiritual Quotient itu merupakan kecerdasan tinggi dan yang dibutuhkan untuk memfungsikan IQ, dan EQ merupakan landasan. Jadi yang mungkin menjadi basicnya adalah SQ, Spiritual Quotient, untuk memfungsikan IQ, dan EQ-nya itu menjadi landasan. Nih, peran IQ dan EQ. Kalau IQ itu relatif permanen, titik berat pada logika dan analisis, berperan sekitar 4% keberhasilan. Sedangkan EQ dapat dipelajari dan berubah menjadi baik. Titik berat pada emosi dan biologis berperan lebih dari 40% terhadap keberhasilan bersama untuk bentuk kecerdasan lain. Faktor-faktor yang membuat IQ dan EQ. Kalau IQ itu dari information koleksi, jadi dari informasi yang kita dapat, terus menganalisis masalah, terus numerical interpretation, judgment, detail consciousness, planning, merencanakan, mengatur, helikopter perspektif, organizational perspektif. Jadi kita
tahu berbagai perspektif, external awareness, creativity, sama risk taking. Sementara EQ, perspektif listening, mendengar, sensitive, fleksibel, orientasi achievements, trust, tolerance, kemampuan untuk bangkit kembali, bernegosiasi, beradaptasi, terus ascendancy, keen untuk maju menguasai, energi, impact, integrity, motivating others, sama leadership. Sementara kita belajar tentang persamaan IQ dan EQ, fungsinya itu sama penting, keduanya saling berhubungan, keduanya saling melengkapi, keduanya tidak ada yang lebih jelek atau lebih baik, sama penting tergantung fungsinya. Frekuensi penggunaan IQ dan EQ adalah situasional, jadi tergantung situasinya. Kita tidak mampu mengatur mana yang mau kita fungsikan dan yang tidak ingin kita fungsikan. Itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.